Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nafira Safiyah, kemudian Sally Mauliana, Yasmin Zulfina, dan Vivin Paradiba akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam Pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, ada pengertian bimbingan konseling. Kedua, ada tujuan bimbingan konseling di sekolah. Ketiga, ada keterkaitan bimbingan konseling dengan pembelajaran. Keempat, ada keberadaan bimbingan konseling menurut Halen. Kelima, ada keunikan dan keterkaitan antara guru mata pelajaran dan konselor. Keenam, ada program bimbingan konseling untuk memperlancar pembelajaran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, kita akan membahas pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Hubungan konselor dengan konseli diciptakan atas dasar saling percaya mempercayai, sehingga memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi dalam bentuk tanya jawab yang bisa tertuju pada perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku konseli. Dalam proses ini, konselor menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh konseli, kemudian penyebab timbulnya masalah, dan membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian, bimbingan konseling dalam pembelajaran siswa di sekolah adalah memberikan bantuan psikologis, yaitu tentang adanya kesulitan yang dihadapi siswa dalam rangka membantu perkembangannya secara optimal. Karena bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli yang diberikan oleh konselor atau guru BK. Fungsi bimbingan konseling dalam belajar mengajar. Pertama, ada fungsi pemahaman individu, yaitu fungsi yang membantu agar konseli memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Kedua, ada fungsi penyesuaian, yaitu merupakan usaha bimbingan untuk membantu peserta didik memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Ketiga, ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, staf, konselor, guru, yaitu untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Keempat, ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Tujuan bimbingan konseling di sekolah yaitu pertama, mengatasi kesulitan siswa, baik itu dari sosial, pribadi, dan belajarnya. Kedua, mengidentifikasi masalah siswa, yaitu memahami siswa yang memiliki masalah dalam belajarnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan analisis belajar, analisis kemampuan dasar, dan lain sebagainya. Ketiga, membantu siswa menyalurkan kemampuannya dengan memberikan kesempatan bagi siswa mengekspresikan diri mereka sesuai kebutuhan, bakat, dan minat. Kemudian ada keterkaitan bimbingan konseling dengan pembelajaran, yaitu berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajarannya adalah pendekatan pribadi. Bimbingan konseling dalam pendidikan sebagai satuan pendidikan dalam mencerdaskan emosi dan menggali potensi diri.
Menurut Helen, keberadaan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan terletak pada 3 bidang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada seorang didik. Kedua, bidang administrasi. Bidang ini memberikan kesempatan kepada bimbingan dan konseling untuk mengadministrasikan setiap kegiatan proses konseling yang dilaksanakan oleh guru BK atau konselor. 3. Bidang pembinaan pribadi. Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya sangat rahasia dan dilakukan person to person. Menurut Mirich, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari nuansa pendidikan yang dapat dibuktikan dari bimbingan meresap ke dalam sekolah atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan potensi individu. Dalam konteks ini, bimbingan merupakan filsafat pendidikan umum atau state of mind, pendidikan yang mengedepankan martabat dan keunikan individu di dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan perkembangan dan pembelajaran yang baik. Yang B, bimbingan menembus konstelasi layanan yang terarah kepada pengembangan pribadi, karir, dan penyesuaian sekolah yang secara umum dilaksanakan oleh pendidikan profesional seperti konselor yang bertujuan untuk mengantarkan kehidupan manusia kepada yang lebih layak dan bermanfaat pada masa yang akan datang. Dalam proses belajar mengajar, guru dan siswa memiliki tugas dan tujuannya masing-masing, yaitu guru bertugas mendidik, mengajar, dan membimbing. Sedangkan siswa belajar penanaman konsep, penanaman kecakapan, dan pembentukan sikap. Pembimbing diharapkan untuk 1. Mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individu maupun kelompok. Menjadi seorang guru ataupun pendidik bukan hanya mampu dalam ranah kognitif atau pengetahuan, penguasaan materi ajar, tetapi seorang guru dituntut memiliki kemampuan yang integritas, kognitif, serta keahlian memahami kondisi karakter peserta didik, baik secara individu maupun ketidakmampuan seorang guru dalam menangani serta mengenal karakter peserta didik itu tentu akan berdampak pada mutu pembelajaran yang efektif dan efisien. Bahkan banyak di antara guru merasa emosional, marah, bahkan bersifat otoritas kepada peserta didik. Itu disebabkan karena kurang pemahaman dan kemampuan seorang pendidik dalam menggali karakter peserta didik tersebut. Perlu kita sadari bahwa peserta didik adalah anak yang ingin tumbuh berkembang. Mereka butuh diarahkan potensinya yang mereka miliki. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik harus memahami karakter peserta didiknya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. 2. Memberi informasi-informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses belajar. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di setiap sekolah. 3. Memberi kesempatan yang memadai agar siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Penting bagi seorang guru untuk dapat mengenali dan memahami karakteristik peserta didik. Salah satu manfaat ketika guru mengenali dan memahami karakter siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Lantas bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik? Pada dasarnya, bagaimana siswa memahami materi pelajaran dan mengajarkan tugas-tugasnya terkait erat dengan temperamen siswa itu sendiri. Eksplorasi cara-cara baru dalam menuntaskan tugasnya juga sangat diperlukan oleh kreativitas siswa. 4. Membantu setiap siswa dalam menghadapi masalah-masalah pribadi
dihadapinya. Tugas utama guru BK atau konselor adalah membantu siswa untuk mengetaskan masalah-masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Untuk itu, guru BK atau konselor harus memiliki kompetensi pendidik dan profesional sebagai suatu keutuhan, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah pendidikan nasional. Keterkaitan dan keunikan antara pelayanan guru dan konselor. Dalam wilayah gerak, guru dan konselor sama-sama bergerak khususnya di pendidikan formal. Dan tujuan umum, guru dan konselor sama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional. Konteks tugas guru, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Sedangkan konselor, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario konseling-konselor. Dimensi target interferensi. Secara individual, guru minim, konselor utama. Secara kelompok, guru pilihan strategis, konselor pilihan strategis. Secara klasikal, guru utama, konselor minim. Dimensi. Yang pertama, ada dimensi ukuran keberhasilan. Pada guru, dimensi ukuran keberhasilan pencapaian standar kompetensi lulusan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan pada konselor, kemandirian dalam kehidupan lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait, atau biasa disebut dengan ipsatif. Selanjutnya ada dimensi pendekatan umum. Pada guru, pemanfaatan instructional effects dan natural effects melalui pembelajaran yang mendidik. Sedangkan pada konselor, pengenalan diri dan lingkungan oleh konseling dalam rangka pengentasan masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan dari konseling. Selanjutnya ada dimensi perencanaan tidak interferensi. Yang pertama, pada guru, kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik. Sedangkan pada konselor, kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli yang difasilitasi oleh konselor. Selanjutnya, dimensi pelaksanaan tidak interferensi. Pada guru, penyesuaian proses berdasarkan respon idiosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur. Sedangkan pada konselor, penyesuaian proses berdasarkan respon idiosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka. Poin selanjutnya ada program untuk memperlancar pembelajaran. Dalam program bimbingan konseling untuk memperlancar pembelajaran, terdapat layanan informasi dan orientasi, terdapat layanan konsultasi, layanan referral, dan layanan home visit. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu layanan-layanan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada layanan informasi dan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya, suasana dan hal-hal yang baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Suasana dan hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Menurut Prayitno 2012, layanan konsultasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan. Secara khusus,
Tujuan layanan konsultasi adalah agar konsulti memiliki kemampuan diri yang berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya ada layanan referral. Layanan referral atau disebut juga dengan alih tangan, yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik atau konseling dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Home visit. Selanjutnya ada layanan home visit. Jadi, layanan home visit ini merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseli yang dilakukan guru pembimbing atau wali kelas dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Masalah siswa yang dibahas dapat berupa bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bidang bimbingan karir. Di poin terakhir, ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari bimbingan konseling dalam pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam menghadapi kesulitan tentang masalah yang dihadapinya, agar siswa dapat berkembang secara optimal dalam kaitannya diharapkan para guru dan konselor mampu menjalankan program-program layanan untuk mengembangkan siswa dalam pembelajarannya. Nah, sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apa teman-teman sudah paham semuanya? Jika belum, silakan diulangi kembali ya video ini. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.